Baik, terima kasih Bu Bella. Sebelumnya saya tes dulu Bu Ara, Bu Bella, dan teman-teman, terdengarkah suara saya dengan jelas? Jelas, baik. Baik, terima kasih. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini begitu luar biasa, begitu hangat kita bisa hadir di tempat berbagi kita dari Webex ya gitu ya. Dan ini adalah program dari Virtual Coordinator Training Batch 6. Kami adalah para peserta di sana mencoba berbagi atau sharing melalui virtual seperti ini. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah ikut, sudah join, sudah menjadi partisipan untuk acara ini. Dan sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu instruktur dari Virtual Coordinator Training Batch 6 ini, lalu teman-teman kami Bu Ara dan Bu Bella sebagai host dan moderator. Baik, tema ini mendidik tanpa marah. Jadi ini adalah mungkin sesuatu yang sedang pas banget, lagi hangat banget karena banyak sekali di media sosial dan lain sebagainya, banyak ibu-ibu yang mencurahkan perasaannya karena merasa belum siap menjadi guru di rumah gitu ya, sehingga terlihat atau terkesan bunda-bunda di rumah jadi karena belum siap gitu ya, karena belum siap sehingga ketika ada kegiatan belajar di rumah seringkali banyak melakukan hal-hal yang sepertinya kurang kurang sesuai dilakukan. Baik, ini temanya mendidik tanpa marah. Saya akan share untuk yang pertama. Baik, sebentar. Oke, ini tampilan pertama saya adalah Al-Hadis. Oke, untuk kita yang beragama Islam, Al-Hadis ini menjadi rujukan di semua bidang kehidupan kita. Di sini saya coba bacakan, bukanlah orang yang kuat sebenarnya, gitu ya, dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Tetapi tidak lain orang kuat yang sebenarnya adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Nah ini hadis atau yang dikatakan Nabi Muhammad bahwa ternyata sebenarnya bukan presiden yang kuat, bukan raja, bukan tentara yang kuat, tapi justru orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Sulit memang, tapi Nabi menyatakan bahwa orang yang mampu mengendalikan marah adalah orang yang kuat di antara kita. Ini menjadi rujukan saya yang pertama bahwa oh iya, dalam beragama ternyata pengendalian diri kita menjadi salah satu hal yang penting untuk dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, karena ini adalah mendidik, jadi saya akan coba sharing apa sih sebenarnya mendidik itu gitu ya. Yang pertama adalah mendidik itu adalah meningkatkan kualitas. Kualitas apa? Ada nilai-nilai di sana, ada nilai-nilai yang dibentuk sehingga kita ketika pendidikan ini menjadi suatu hal yang sesuai, itu akan menghasilkan pribadi-pribadi atau manusia-manusia yang sempurna. Seperti itu. Jadi berbeda ketika kita mendidik atau belajar atau mengajarkan sesuatu, tapi justru mendidik itu adalah pembentukan nilai-nilai, pembentukan karakter-karakter yang nantinya akan menjadikan kita menjadi manusia yang lebih sempurna, seperti itu. Dan selanjutnya, karena ini hubungannya dengan amarah, karena ini adalah hubungannya dengan amarah, maka sebelum kita bahas tentang amarah, kita perhatikan dulu apa sih emosi itu gitu ya, karena amarah ini salah satu bagian dari emosi. Nah, emosi ini terlihat dari bentuk, dari fisik. Ketika kita emosi, sampai saat ini kita biasanya tahu ini emosi gitu ya. Nah, ketika ada emosi dalam tubuh kita, ini ada terlihat dalam fisik kita. Apa contohnya? Ada perubahan nafas. Perubahan nafas, kalau emosinya adalah marah, perubahan nafas kita akan menjadi lebih cepat. Kalau Senin Kemis nafas itu kan lama ya gitu, susah narik nafasnya. Tapi kalau perubahan nafas orang emosi, dalam hal ini adalah marah, itu mungkin tarikan nafasnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu ya. Jadi cepat sekali. Lalu denyut nadinya pun
lebih kencang dari biasanya gitu ya. Lalu ada produksi kelenjar yang akan produksi sehingga kita dari segi sistem tubuh kita akan kurang nyaman, tidak nyaman gitu. Lalu dari segi mental, di sini akan terlihat ketika emosinya positif itu ada rasa senang, rasa bahagia kayak gitu. Lalu ada kecemasan kalau emosinya adalah negatif. Lalu ditandai dengan perasaan yang kuat. Kita bisa merasakan ketika emosi itu timbul, apakah itu senang atau bahagia atau cemas, itu akan ada perasaan yang kuat yang timbul dalam diri kita. Dari situ, ketika kita sudah tahu bahwa kita sedang merasakan emosi itu akan membuat kita lebih mudah untuk mengendalikan emosi kita. Nah, ini dia. Bunda, emosi itu adalah warna dalam kehidupan. Nah, warna dalam kehidupan seperti pelangi gitu ya. Kalau hanya warna putih aja, warna biru saja tidak terlihat indah. Tapi emosi di sini menjadi warna dalam kehidupan kita. Karena tanpa emosi, kehidupan kita terasa hambar. Ibu bisa bayangkan, bunda-bunda bisa bayangkan ketika kehidupan kita tanpa emosi. Contoh, di hari bahagia kita, di hari kita berulang tahun misalnya, tiba-tiba suami kita memberikan sekuntum bunga, tapi memberikannya itu tanpa emosi. Bunda, ini sekuntum bunga buat bunda. Selamat ulang tahun ya bunda. Mukanya datar, ngasihnya begitu aja. Seneng gak sih? Bunganya mungkin senang, tapi karena tanpa emosi, datar-datar saja, itu hambar, ambiar kali ya kalau orang Jawa bilang gitu. Jadi emosi itu menjadi sesuatu hal yang menyenangkan ketika kita bisa mengendalikan emosinya. Nah, makanya kendalikan emosi Anda, maka hidup Anda akan terasa lebih indah. Gitu ya. Dicoba seperti itu ya bun ya. Jadi besok kalau dikasih bunga minta, ayah emosinya dong ya. Cut emosinya kurang gitu. Gitu ya bun ya. Oke, lanjut. Nah ini dia. Ini adalah jenis-jenis emosi bunda. Ada beberapa jenis emosi, ada emosi positif dan emosi negatif. Seringkali yang kita ketahui, emosi itu lebih cenderung ke negatif. Please dong jangan emosian gitu ya. Itu kesannya emosi itu hanya sekedar emosi negatif, tapi ternyata emosi itu ada dua, ada positif dan negatif. Nah kalau emosi positif itu seperti rela gitu ya, ada rasa kerelaan, humor. Nah humor itu atau merasa lucu, merasa senang atau tertawa itu adalah emosi positif dalam hidup kita. Kegembiraan, kebahagiaan, senang, kenyamanan, seperti itu merupakan emosi positif. Rasa ingin tahu, bunda, rasa ingin tahu itu adalah salah satu emosi positif yang ada pada anak usia dini terutama, karena kebetulan saya lebih fokus ke anak usia dini ya bun. Rasa ingin tahu menjadi emosi positif bagi anak usia dini. Bunda bisa bayangkan ketika kita memblok rasa ingin tahu anak, itu efeknya panjang ke depannya. Biasanya anak usia dini itu akan cerewet gitu ya, cerewet dalam arti mereka akan bertanya berulang-ulang, bunda apa ya ini, kok bisa kayak gini ya bun, kok bisa seperti ini ya bun, seperti itu. Jadi itu adalah rasa ingin tahu dan merupakan emosi positif pada anak. Ketika seorang guru atau ketika seorang ibu mengkat emosi positif yang dimiliki oleh anak itu efeknya ke depannya panjang. Yang tadinya rasa ingin tahu anak tinggi karena setiap anak bertanya lalu di-cut sama mamanya, ini akan menjadi atau membuat anak kita menjadi anak yang pasif, kurang, rasa ingin tahunya akan terblok. Karena apa? Karena itu rasa ingin tahunya di-cut oleh mamanya. Biasanya bunda suka mengatakan, udah sih dim, bisik gitu ya, karena sudah terlalu banyak pertanyaan. Itu adalah termasuk emosi atau rasa ingin tahu dari seorang anak, termasuk emosi positif. Lalu ada kebahagiaan, kesukaan, cinta, sayang, ketertarikan gitu ya. Itu masuk dalam bagian-bagian emosi positif. Nah, lalu bagaimana dengan emosi negatif? Nah, ini dia. Emosi negatif ini ada rasa marah, tidak sabar. Itu termasuk emosi negatif. Kebimbangan, aduh bimbang ya gitu. Mau pilih baju biru atau baju merah gitu. Bimbang. Curiga, kayaknya nih si ayah nih ya, kok HP-nya, WA-nya kok dikasih kode terus. Negatif tuh, sudah mulai terlihat emosi negatifnya. Kenapa ya si ayah kalau WA-an itu selalu di kamar mandi, nggak di sini ya.
Emosi negatif, ada kecurigaan, rasa cemas. Rasa cemas juga sama. Cemburu, jealous. Aduh, ini biasanya emak-emak banget nih. Dan itu adalah emosi negatif. Jengkel, takut, depresi, sedih, benci gitu ya. Itu termasuk jenis-jenis emosi. Nah, baik. Ini adalah tipsnya ketika kita marah. Baik. Karena kita sedang membicarakan tentang marah, bagaimana sih caranya kita sebagai seorang ibu ketika kita marah? Yang pertama, tips yang paling penting ketika kita marah adalah jauhkan HP, laptop, televisi di dekat Anda. Karena kadang-kadang tiba-tiba bisa menghilang tuh HP-nya atau melayang. bukan gitu Bun. Tapi ketika marah yang pertama, biasanya bunda-bunda kalau marah itu marahnya istighfar. Kalau kami orang muslim, biasanya istighfar. Astagfirullahaladzim ya anak ya gitu ya. Nah ternyata bunda, yang benar adalah ketika kita marah, kita berta'awuz atau berdoa. Kalau yang di luar muslim boleh berdoa. Berta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Jadi bukan istighfar. Kebanyakan kita beristighfar, astagfirullahalazim gitu. Makin lama makin naik istighfarnya. Tapi kalau ta'awuz, kita mengucapkan ta'awuz itu artinya kita memohon pada Allah, berdoa semoga tidak ada setan yang setan itu pergi atau keluar dari atau jauh dari kita. Ta'awuz itu yang benar kalau menurut tuntutannya. Lalu yang kedua bunda, tipsnya ketika kita marah, diam. Jangan langsung mengeluarkan suara-suara seperti petasan ceplik. Bunda tahu petasan ceplik gitu ya, atau petasan pengantin. Itu kecepatannya mungkin sekitar 120 km per jam gitu ya. Tapi ketika bunda mulai marah, diam dulu, tarik napas 3 kali. Sambil ta'awuz boleh, auzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Tarik napas sekali lagi sambil diam. Auzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Itu dia. Jadi ini juga dicontohkan oleh Nabi kita. Diam lalu tarik napas 3 kali. Sudah tarik napas masih emosinya tuh masih gitu ya, masih kesel gitu ya. Lalu yang ketiga adalah ambil posisi rendah. Ketika bunda marah dalam posisi berdiri, turun menjadi duduk. Turun menjadi posisi yang paling rendah. Kalau tadinya berdiri ketika marah, bunda duduk. Duduk masih marah, tiduran kalau perlu bunda. Ini untuk meredam emosi sehingga bunda rileks gitu ya. Nah, ini kenapa? Kenapa diminta ketika marah kita duduk atau mengambil posisi rendah? Kenapa? Karena ini akan karena ketika kita berdiri itu akan sangat mudah bagi kita untuk melakukan hal-hal di luar kendali kita. Misalnya ketika kita berdiri, kita bisa saja tiba-tiba mencubit anak kita, mendorong anak kita gitu, atau nunjuk-nunjuk gitu ya. Itu adalah ketika posisi berdiri. Tapi ketika duduk, biasanya kita akan sulit untuk melakukan itu gitu. Dan emosi kita akan sedikit teredam ketika sudah dalam posisi duduk atau tidur. Yang jelas ambil posisi rendah. Ketika bunda berdiri, maka bunda harus duduk. Duduk dan tiduran masih juga emosi, masih marah gitu ya. Yang terakhir adalah wudhu bunda. Silahkan bunda berwudhu, atau kalau tidak berwudhu, teman-teman yang di luar yang bukan muslim boleh minum gitu ya. Karena apa? Marah itu adalah dari syaitan. Jadi ketika kita berwudhu, kita menuangkan atau membasuh wajah kita, itu akan membuat kita meredam amarah kita. Ini adalah tips yang biasa dilakukan Nabi Muhammad, terutama ketika, walaupun memang Nabi tidak pernah marah, tapi ini adalah tips yang diajarkan. Mohon maaf, ini adalah tips yang diajarkan oleh Nabi ketika marah seperti itu. Dan terakhir adalah wudhu. Nah, selanjutnya tips ketika marah selanjutnya. Nah, ini dia, bunda. Kita bisa tahu kita mulai emosi seperti tadi ya, ada denyut nadi kita kencang atau napas kita seperti Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu ya, cepat sekali, itu bisa. Nah, ketika kita tidak bisa mengendalikan ini dan bunda harus menyampaikan, ini ada cara-caranya. Caranya adalah yang pertama,
turunkan nada serta volumenya, Bun. Turunkan nada serta volume Bunda supaya tidak terkesan membentak. Perlu latihan, Bunda. Jadi Bunda boleh pakai kaca di depan atau cermin. Coba bayangkan Bunda sedang marah tapi dengan nada dan volumenya yang lebih kecil. Tatapan mata gitu ya. Tatapan mata harus jelas terlihat. Baik. Itu yang pertama, turunkan nada serta volume supaya tidak terkesan membentak anak. Lalu yang kedua adalah katakan dengan jelas, perlahan. Baik, jelas dan perlahan. Jadi seperti yang tadi saya katakan, tidak seperti petasan yang kecepatannya 1200 km per jam itu, tapi harus perlahan dan jelas. Katakan apa yang Bunda rasakan. Adek, misalnya gitu. Adek, maaf, Bunda tidak suka jika Adek melakukan ini. Misalnya seperti itu. Jadi katakan perlahan dan jelas apa yang saat itu ingin Bunda sampaikan. Nah, ini tips selanjutnya adalah katakan hanya dalam waktu 1 menit saja. Gitu. Karena memang 1 menit ini menjadi hal yang penting dan itu mungkin hanya itu yang anak-anak akan bisa ingat. Karena ketika di luar 1 menit atau Bunda ngobrolnya kepanjangan, itu anak tidak bisa merekam semua yang Bunda sampaikan, apalagi jika Bunda menyampaikannya dengan kecepatan yang luar biasa. Jadi sampaikan 1 menit. Di 30 detik pertama, ungkapkan perasaan Bunda. 30 detik pertama. Dek, Bunda tidak suka jika, atau Dek, Bunda tidak suka jika Adek main sebelum pulang sekolah. Gitu. Itu 30 detik pertama. Sampaikan itu sebelum. Lalu 30 detik selanjutnya, sampaikan hal positif yang pernah dilakukan. Seperti kemarin, Dek, Adek pintar, pulang dulu baru main. Gitu. Jadi 30 detik ungkapkan informasi atau perasaan Bunda atau permasalahannya apa, 30 detik. Di 30 detik selanjutnya, sampaikan hal positif yang pernah dia lakukan yang hubungannya dengan tadi. Tadi saya coba ulangi. Dek, Bunda tidak suka jika Adek bermain sebelum pulang sekolah. 30 detik. 30 detik selanjutnya, seperti kemarin dong, Adek hebat. Adek pulang dulu baru main. Seperti itu. 1 menit jika ibu menyampaikannya dengan jelas, itu anak akan mudah merekam dan mengerti. Oh iya, berarti saya tidak boleh main dulu sebelum saya pulang ganti baju makan misalnya kayak gitu. Itu akan jelas. Dibanding ketika ibu marah atau Bunda marah, Bunda sampaikan panjang lebar padahal intinya itu jangan main dulu kalau belum pulang sekolah. Itu ya Bun ya. Itu adalah tips ketika kita marah. Baik, ini yang terjadi pada anak ketika Bunda marah atau membentak anak. Ini yang terjadi. Ketika Bunda marah, anak tuh tidak memahami atau mengerti apa yang Bunda inginkan. Jika cara Bunda menyampaikannya salah, gitu ya. Yang ada adalah anak hanya melihat ekspresi Bunda yang tidak nyaman, tidak menyenangkan gitu bagi anak. Itu yang terjadi ketika Bunda marah dan membentak anak. Anak tidak memahami dan mengerti. Lalu yang kedua, anak hanya merasakan perasaan sakit, perasaan emosi negatifnya itu yang anak hanya merasakan itu. Tapi informasi atau penyampaian yang Bunda sampaikan itu tidak akan terekam pada anak. Jadi anak hanya melihat sisi negatifnya dari kemarahan yang Bunda lakukan. Dan yang parah lagi, ketika kita sering marah, kita sering membentak anak, yang paling parah adalah akan terdapat jarak antara anak dan orang tua. Orang tua bukan menjadi yang membuat anak nyaman nantinya. Ketika anak tidak nyaman dengan orang tua, ini akan menjadi jarak terhadap antara anak dan orang tua. Terlihatnya nanti apapun ketika sudah mulai dewasa. Ketika kecil, anak kita mungkin tidak terlihat jaraknya. Mereka masih bisa abai dengan suasana hati dia. Tapi ketika dewasa, itu akan terlihat bagaimana banyak terjadi anak-anak SMA tidak sering mengungkapkan perasaannya kepada orang tuanya, sehingga kejadian mereka melakukan suatu hal dan orang tuanya tidak tahu.
karena anak ini tidak merasa aman ketika harus menyampaikan rahasianya gitu ya kepada orang tua. Itu akan terlihat ketika nanti dewasa. Jadi yang masih punya anak usia dini gitu ya, yuk diperhatikan. Selanjutnya ini dia Bunda, diingat kembali anak ini adalah peniru yang ulung. Nah, karena anak adalah peniru yang ulung, maka kalau anak kita menjadi pemarah misalnya gitu ya. Nah, coba diingat-ingat kembali apakah kita pernah melakukan praktek-praktek marah pada anak kita. Karena bisa jadi anak kita pemarah itu karena meniru mungkin orang tuanya, mungkin kakaknya, saudaranya perilaku marah. Tapi yang paling kuat adalah ketika anak meniru perilaku orang tua. Nah, yuk kita coba wariskan hal-hal positif, hal-hal yang baik pada anak kita ya Bun. Seperti itu. Jadi ingat kembali, ketika kita melakukan suatu hal, ingat lagi, aduh, ya kita adalah model bagi anak kita. Jangan sampai anak meniru perilaku kita yang kurang baik. Seperti itu. Ini yang harus dan tidak boleh dilakukan ketika kita marah. Nah, yang pertama, jangan melakukan kekerasan fisik ketika kita marah. Nah, caranya seperti tadi, ketika kita marah, duduk, tiduran, gitu ya. Jadi jangan sampai kita melakukan kekerasan fisik, karena ketika kita berdiri itu mudah sekali kita untuk menampar, misalnya kayak gitu ya, atau mendorong gitu. Jadi pastikan jangan pernah melakukan kekerasan fisik ketika kita marah. Lalu yang kedua, jangan pernah melabel, jangan pernah mencap gitu ya, mencap ketika kita marah, mengucapkan karakternya. Misalnya anaknya tidak mau belajar, dasar nih males ya gitu misalnya, atau anaknya tidak mau tidak mendengar apa yang kita katakan, emang anak bandel nih gitu. Jadi bukan karakternya atau sifatnya yang kita sampaikan gitu ya ketika kita marah, tidak melabel. Lalu yang tidak boleh kita lakukan juga adalah tidak konsisten Bunda. Itu adalah hal yang paling sering bunda-bunda yang terutama yang masih memiliki anak usia dini yang tidak konsisten. Contoh, ketika anak kita menangis meminta es gitu ya, minta minum es, tapi pada saat itu anak kita sedang sakit flu misalnya. Nah, kebanyakan orang tua akan memberikan apa yang diminta ketika kejadiannya ada di luar, misalnya di mall, di jalanan, atau pada saat banyak teman-temannya, banyak teman-teman mamanya, anaknya nangis lalu diberikan, yang penting anaknya anteng. Itu adalah perilaku tidak konsisten yang kita lakukan, dan itu akan menjadi masalah karena itu akan menjadi senjata bagi anak kita gitu ya. Jadi konsisten Bun, ketika Bunda memberikan aturan satu, ini akan tetap menjadi aturan walaupun dengan kondisi apapun, mau di rumahkah atau di tempat manapun. Konsisten, katakan, Dek, Ade sedang sakit flu gitu ya, jadi akan Bunda berikan es setelah Ade sehat gitu. Sampaikan seperti itu, jadi jelas. Lalu yang perlu Bunda sadari ketika Bunda marah, yang pertama adalah sadari ciri fisik ketika kita marah, yang seperti tadi. Bunda harus sadar ketika kita sudah mulai marah, ada ciri fisik tadi seperti napas, denyut nadi, seperti itu. Bunda harus tahu nih, wah kayaknya ini napas sudah mulai kencang nih, wah kayaknya saya udah mulai marah nih, emosi udah mulai naik nih gitu ya. Jadi ketika Bunda menyadari itu, Bunda akan lebih mudah menenangkan diri Bunda gitu. Jadi sadari dulu ciri fisik Bunda, ini sudah mulai mau marah. Lalu lakukan proses penenangan diri seperti yang tadi saya sampaikan. Yang kedua adalah cari penyebab perilaku anak. Nah, cari penyebabnya Bun. Jadi kenapa anak seperti ini? Oh, ternyata seperti ini ya gitu. Kenapa anak saya tidak mau belajar di jam-jam segini? Oh, ternyata jam 3 sore adalah jamnya bermain teman-temannya. Pantes kalau jam 3 dia nggak mau les misalnya kayak gitu. Oh ya, berarti ganti jam lesnya menjadi jam 1 siang misalnya kayak gitu. Jadi cari penyebab perilaku anak sehingga Bunda menghindari Bunda marah. Seperti itu. Nah ini dia yang suka sering keliru.
ada yang menyatakan bahwa tegas, tapi kasar. Jadi tegas bukan berarti kasar ya Bun, tegas bukan berarti kasar, karena tegas adalah mempertahankan pendapat sendiri gitu ya, tapi juga mampu menghargai hak dan keyakinan yang lain gitu ya. Jadi Bunda bisa pertahankan tuh pendapat Bunda tentang ini, tapi tetap hargai pendapat anak Bunda seperti apa gitu ya. Lalu ketegasan itu juga melibatkan keterampilan dalam berkomunikasi. Ekspresi Bunda, cara penyampaian Bunda, berbahasa Bunda itu adalah keterampilan dalam berkomunikasi. Jadi nggak mungkin Bunda mengatakan hal-hal secara tegas ketika Bunda ekspresinya salah. Nggak enak banget rasanya kalau ketika Bunda lagi marah tapi ekspresi salah. Misalnya gitu, Dek, adek kok kayak gitu banget sih? Kok adek nggak pernah mau belajar misalnya gitu? Ekspresi salah gitu ya, padahal Bunda pengen tegas gitu ya. Nah itu keterampilan dalam berkomunikasi penting. Bagaimana raut wajah Bunda, body language-nya gitu ya, itu penting. Dan ketegasan adalah percaya diri Bunda. Bunda percaya bahwa aturan yang Bunda buat adalah baik, tapi tidak agresif gitu ya, tetap menjaga hak anak kita seperti apa. Lalu aturannya pun adalah aturan yang bisa dituruti oleh anak gitu, tapi tetap memberikan kesempatan anak untuk menjelaskan ketika terjadi permasalahan. Tetap berikan kesempatan kepada anak untuk menjelaskan apa yang terjadi. Kebanyakan orang tua mengeluhkan ketika anaknya bermain di luar, tiba-tiba anaknya nangis gitu ya, anaknya nangis ngadu ke orang tuanya, mama gitu ya, mama aku dipukul sama si Budi. Langsung mamanya marah-marah datengin mamanya Budi gitu ya, anak lu tuh diurusin gitu. Tapi tidak ditanyakan dulu masalahnya apa, kenapa sampai Budi mukul si Andi misalnya gitu ya, dan kenapa juga harus namanya Budi lagi. Kayaknya dari zaman SD nama kita selalu Budi ya, ganti misalnya Rudolfo gitu. Kenapa Rudolfo selalu mukul si Marimar gitu. Ya, jadi tanyakan Bunda, tanyakan kenapa sampai Budi memukul Budi Andi lagi. Ketika anak menyampaikan informasi, Bunda harus perhatikan jelas bagaimana anak kita menjelaskan itu. Jangan sampai kita salah kasus, jangan-jangan anak kita nih yang suka ngeledek misalnya kayak gitu ya. Jadi perhatikan kondisi anak, berikan kesempatan kepada anak untuk menjelaskan kondisinya, lalu sampaikan permasalahannya dengan jelas. Bunda lah yang akan menjadi jembatan untuk menengahi itu gitu ya. Nah ini dia kecenderungannya orang tua orang tua yang bersikap kasar itu adalah dia tidak menghormati atau menghargai perasaan gitu ya, atau perasaan atau keyakinan anaknya gitu ya. Jadi kecenderungannya kurangnya rasa penghargaan. Lalu orang tua yang kasar cenderung akan bersikap sarkastis, marah, kejam. Waduh, serem banget ya Bun. Bahkan biasanya disertai dengan ancaman, teriakan, ditunjuk-tunjuk gitu ya, ditunjuk-tunjuk, atau bahkan sampai mendorong. Itu yang banyak terjadi. Lalu bahkan sampai ada yang memukul, bahkan menghukum dengan tidak memberikan makan. Wah, Bunda, itu serem banget. Jadi boleh berikan hukuman jika memang itu dibutuhkan ya, jika itu memang dibutuhkan, tapi bukan menyiksa anak. Bedakan antara kita memberikan hukuman dengan menyiksa gitu ya. Karena ketika kita menghukum ada nilai pendidikan di situ. Tapi ketika menyiksa itu kita sedang meluapkan emosi kita kepada anak gitu. Jadi bedakan itu ya Bunda. Nah, ini dia. Good karakter. Karakter mulia meliputi kebaikan, pengetahuan tentang kebaikan. Nah, pengetahuan tentang kebaikannya atau moral knowing ini harus dilakukan atau disampaikan oleh orang tua. Pengetahuannya dalam hal apa? Orang tua harus menjadi model kebaikan bagi anak. Itu akan menjadi pengetahuan kebaikan oleh anak itu, gitu ya. Orang tua menjadi model. Contohkan, gitu. Lalu ketika sudah diberikan contoh, itu akan menjadi komitmen atau niat oleh anak itu sendiri. Dan itu akan menjadi suatu hal kebiasaan bagi anak ketika nantinya anak sudah mengerti dan memahami benar
bagaimana berkarakter yang baik. Dan selanjutnya penting Bunda, penting selalu melibatkan Allah atau Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Allah lah yang maha membolak-balikan hati. Ini artinya sering-sering banyak berdoa kepada Allah gitu ya Bun ya. Karena kita sedang menyentuh hati seseorang. Hati itu di dalam diri dan kita tidak bisa menyentuh mengusap seperti kita mengusap kepala. Tapi ketika kita menyentuh sesuatu, menyentuh hati, salah satunya berdoa menjadi hal yang penting dalam mendidik anak. Dan terakhir, Bunda, tetap semangat, tetap semangat dalam mendidik karena Bunda ada yang menyampaikan bahwa kehilangan orang tua itu kita kehilangan masa lalu kita. Ketika kita kehilangan orang tua, kita akan kehilangan masa lalu. Tapi ketika kita kehilangan anak, ya, ketika kita kehilangan anak, maka Bunda kita akan kehilangan masa depan kita. Baik, terima kasih. Silahkan Bu Bella. Baik, yang pertama untuk kita para orang tua, kita harus ingat kembali bahwa yang sedang kita didik adalah anak kita. Artinya tanamkan pada kita sebagai orang tua bahwa apapun akan kita lakukan untuk anak kita, termasuk juga dengan pola pendidikan. Ketika kita sudah tahu kita salah nih dalam mendidik misalnya gitu, oh ternyata bahkan ada juga beberapa kasus menyatakan, Bunda, anak saya tuh kalau nggak dikencengin ngomongnya itu nggak dengar omongan saya gitu ya. Ada yang seperti itu juga. Nah ini coba Bunda ingat, apa benar kita akan membiarkan anak kita salah jalan gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita sebagai orang tua pastikan kita mencoba memperbaiki sikap, mencoba memperbaiki bagaimana kita berperilaku pada anak. Yang pertama adalah jadi model terbaik untuk anak. Kalau dulu kita adalah model yang suka marah-marah, ganti model. Kita kan artis ya, ibu itu bisa jadi artis, bisa jadi pelawak, bisa jadi supir, koki dan sebagainya. Nah, seorang ibu itu ketika dia mengetahui bahwa dia salah melakukan ini, insya Allah dia akan bisa langsung merubah kebiasaannya, rubah kebiasaan kita, ganti model kita menjadi model yang baik. Yang pertama itu. Yang kedua, Bun, seperti yang tadi saya sampaikan, belajar mengendalikan emosi. Ketika ada situasi membuat kita marah, perhatikan struktur tubuh kita sudah mulai nggak nih, tadi napas sudah mulai kencang dan sebagainya. Ketika itu lakukan tips-tips yang tadi saya lakukan, yang tadi saya sampaikan, dari mulai berdoa, lalu ta'awuz ya untuk yang muslim, lalu duduk dan lain sebagainya, bahkan sampai berwudu. Lakukan itu sering aja. Kalau misalnya itu menjadi suatu kebiasaan, Bunda akan mulai terbiasa mengendalikan emosi. Dan yang ketiga adalah Bunda selalu berpositif thinking terhadap anak kita, karena Bunda, anak kita adalah manusia baru. Apalagi yang anaknya masih anak usia dini, mereka masih banget baru belajar untuk berkarakter dengan baik. Jangankan anak yang baru 5 tahun, bapak-bapak yang umurnya 40 tahun aja masih banyak yang tidak berkarakter dengan baik, apalagi anak kita. Jadi posisikan anak kita adalah memang anak atau manusia baru yang masih belajar. Ketika kita menyadari itu, menganggap anak adalah anak bukan orang dewasa, maka kita akan semakin lebih berusaha memahami apa yang anak kita inginkan. Jadi gitu Bunda, Bu Bella. Dicoba seperti itu Bu Bella. Keren. Perlu latihan. Iya, apalagi untuk anak SMA ya Bunda. Nah, benar. Betul, benar. Baik. Iya.
Mm-mm. Iya, ini penting, penting banget. Suami istri, ayah bunda itu harus satu visi misi. Jangan sampai yang satu ke Bandung, yang satu ke Bogor gitu ya. Jadi nggak nyambung. Yang pertama adalah Bun, kalau suami kita, misalnya suami, bundanya sudah oke nih, sudah bisa mengendalikan emosi, tapi bapaknya kalau ini masih belum bisa. Caranya bunda harus meeting. Meeting bun. Nanti kalau virus coronanya sudah hilang, ajak jalan-jalan ke Bandung, ngobrol berduaan, tanyain, obrolin, ayah kondisi keluarga kita seperti ini, ayah mau nggak sih kita ke surga bareng ya. Yang paling penting adalah komunikasikan dengan suami. Nah, kalau bunda sudah bisa menjaga atau mengendalikan emosi, ajarkan ke suami bagaimana cara pengendalian itu. Ketika ayah tidak bisa atau tidak bisa mengendalikan emosi, minimal sampaikan si ayah, ayah tolong perhatikan kondisi badan ayah. Ketika ayah merasa sudah mulai emosi atau marah, ayah tolong keluar, tinggalkan itu, biarkan ini urusan emak-emak misalnya gitu ya. Jadi jangan biarkan si ayah yang belum bisa mengendalikan emosi menyelesaikan masalah itu, sampai nanti ayahnya bisa mengendalikan emosinya, baru dia bisa join ikut gabung di masalah itu. Tapi kalau ayahnya belum bisa mengendalikan emosi, artinya tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Karena masalah bisa selesai ketika kita, yang paling pertama apa, pengendalian emosi. Jadi itu yang pertama bun, ajak ke Bandung, jalan-jalan, ngobrol berduaan gitu ya. Pastikan apa yang kita lakukan pada anak, latih suami kita untuk bisa mengendalikan emosi. Kalau memang belum bisa mengendalikan emosi, uh, time out. Ketika masalah itu ada, ayah silakan masuk kamar dulu, kita kasih kopi dulu, suruh duduk tenang dulu, biarkan mamah menyelesaikan ini. Kayak gitu. Nanti kalau ayah sudah tenang, yuk balik lagi, masuk lagi ke ruang tamu, kayak gitu bun. Jadi jangan biarkan emosi meledak pada saat permasalahan itu ada. Yang bisa mengendalikan emosi, biarkan itu dulu, mamahnya bisa, mamahnya dulu pegang, ayahnya istirahat dulu. Nanti kalau sudah oke, silahkan ikut gabung gitu bunda. Jadi jangan biarkan suami kita menyelesaikan masalah ketika dia tidak atau belum bisa mengendalikan emosinya. Alhamdulillah sudah.